Jadinya gila sendiri. Arhan juga. Ntar lagi Rahel dipanggil ke kepolisian kok, karena kasusnya udah jalan. Rahel tuh harus mempertanggungjawabkan loh apa yang sudah dia sebarkan. Nikita Mirzani beri wejangan kepada Arhan terkait Rahel V-nya. Tak biasa, Nikita dikecam keras netizen karena membela Aziza begini. Selamat datang di Seruni Channel. Nikita Mirzani masih turut mengomentari kisruh terkait isu dugaan perselingkuhan Aziza dan Salim Noderer. Kali ini Nikita memberikan wejangan kepada suami Aziza, Pratama Arhan, yang sempat membuat geger soal chat dan rekaman telepon yang membahas sang istri dengan Rahel V-nya. Makanya cinta tuh jangan obses. Cinta ya cinta aja seperlunya, jangan terobsesi. Jadinya gila sendiri. Arhan juga, Rahel juga. Cintalah selayaknya. Kalau obses tuh jadinya ngawur. Ngawur kemana-mana ngawur. Sakit hati boleh. Dalam video yang diunggah ulang oleh akun gosip tersebut, Nikita juga menyelipkan sindiran kepada Rahel V-nya yang disebutnya membuat karangan yang merugikan banyak orang dalam kasus ini. Namanya sakit hati itu wajar, manusiawi itu. Tapi kalau sakit hati, putus, jadi bikin karangan-karangan cerita merugikan banyak orang, ya harus mempertanggungjawabkan. Dalam live-nya, Nikita mengungkapkan soal kemungkinan Rahel V-nya akan dipanggil polisi diduga terkait postingan soal Aziza Salsa. Ntar lagi Rahel dipanggil ke kepolisian kok, karena kasusnya udah jalan. Kemarin pemanggilan saksi-saksi. Rahel tuh harus mempertanggungjawabkan loh apa yang sudah dia sebarkan, karena ceritanya tidak seperti itu. Nanti kalian tahu sendirilah gue. Nikita menyebut sudah ada 6 saksi yang dipanggil dalam kasus tersebut. Menurut Nikita, kebenaran akan terungkap suatu saat nanti. Saksi tuh kalau nggak salah udah diperiksa dari pihaknya siapa namanya, Nurul ya, yang kalian panggil Nurul tuh udah 6 orang saksi ya yang berada di tempat saat kejadian. CCTV-nya juga udah ada. Semua lengkap. Nah, nanti tinggal Rahel V-nya, Buna yang paling tersakiti di dunia dan akhirat dipanggil. Ya, Rahel, persiapkan diri ya, karena lu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah lu bikin akhirnya jadi banyak fitnahan, bulian dan lain-lain. Sebelumnya Nikita juga men-spill dugaan Rahel V-nya meng-hack ibunya sendiri di second account. Dalam postingan itu, akun diduga milik Rahel memang terkesan menyindir sang ibu. Akan tetapi di sisi lain, netizen menduga jika Rahel V-nya sekedar bercanda mengingat hubungannya dengan sang ibu memang cukup akrab. Nikita Mirzani terlibat semakin dalam pada kasus Aziza Salsa dan Rahel V-nya. Netizen pun memintanya untuk berhenti ikut campur. Arhan yang adu. Ini gue kasih tahu sedikit aja ya. Kalian mau terima mau enggak bodo amat, nggak ngerugiin gue, nggak bikin gue jatuh miskin, nauzubillah min jalik. Nggak bakal bikin gue kenapa-napa juga. Paling cuma dibully aja, dibully mah udah biasa. Baru-baru ini, Nikita membagikan rekaman suara Rahel V-nya di TikTok. Tidak tahu maksudnya apa, namun diyakini netizen, postingan itu bentuk dukungan Nikita untuk Aziza Salsa. Jadi mau aku putus tuh bukan gara-gara Aziza. Menurut aku nggak, tapi nanti kita ngobrol aja. Sebenarnya aku tuh pengen secepatnya banget sih dia di-spill anjing. Dalam potongan rekaman suara yang dibagikan ulang oleh banyak akun gosip tersebut, terdengar diduga suara Rahel V-nya membicarakan perihal hubungannya dengan Salim, serta diduga ia juga membicarakan Aziza istri Arhan. Dia mau, tapi kamu yang harus kirim ke dia. Aku lagi mikir nih kayak waktunya kapan ya, besok aja, jangan sekarang sih. Coba dikirim ke aku chat-chatnya tuh apa aja. Jadi aku tahu yang mana yang harus dikirim ke si bude ini. Nanti tinggal diatur deh yang mana yang diposting gitu.
Nah, biar nggak simpang siur, dengerin penyebar Rahel yang paling tersakiti. Ini perempuan nyuruh orang buat sebar-sebar hoax dan akhirnya viral. Dan kalian kemakan storynya Rahel V-nya. Pengakuan Rahel alias Buna alias Auah isi sendiri, ungkap Nikita di keterangan postingan TikToknya. Akan tetapi, meski Nikita Mirzani men-spill rekaman suara Rahel V-nya tersebut, di kolom komentar beberapa netizen justru menyatakan tetap ada di pihak Rahel V-nya. Beberapa meminta supaya Nikita stop membela Aziza Salsa dan fokus saja pada kasus putrinya dan Fadel Bejideh. Anak kandung kamu juga nggak apa-apa. Kalau anak kandung gua masih bisa diobatin. Kalau Rahel udah nggak bisa diobatin karena udah tua, udah bukan anak di bawah umur. Dia udah keumuran, jadi nggak bisa diobatin. Makanya bipolar. Alhamdulillah, anak gua masih kecil, di bawah umur masih bisa diobatin. Beberapa netizen juga mengaku urung membela Nikita dalam kasus Fadel karena melihat Niki justru sibuk memberikan pembelaan kepada Aziza Salsa. Gua nggak kebayang kalau anak umurnya udah segitu, udah punya anak lagi 2, tapi ngebully ibu kandungnya sendiri. Mulai nggak terima. Kalian tuh nonton aja, nonton komen. Nikita Mirzani juga turut mengomentari rekaman suara percakapan antara Arhan dan Rahel V-nya. Menurut Nikita, ucapan Arhan tersebut hanya berdasarkan perkataan dari orang lain. Gue kasih tahu ya, Rahel sama Salim itu udah putus dari bulan Januari. Tapi seolah-olah dibikin kasusnya ini baru terjadi. Padahal putusnya udah dari bulan Januari 2024. Kan Arhan juga, kalian budek ya? Arhan kan juga ngomong tuh. Waktu itu. Kenapa sorry Ada tadi? voice note-nya udah Halo? apa, Ya gimana ada suaranya reconnecting udah gimana kesebar. gimana? Ya, Jadi ya Kan katanya, itu katanya. kata teman aku Katanya, sih, Arhan dia jelas pernah ngomong ketemuan katanya. di apartemennya. Bukan dia lihat, bukan dia saksikan. Katanya. Aku nggak tahu waktu dia masih sewa apartemen dulu ya kak. Cuman itu sih Tahu katanya nggak gitu. katanya? Cuman kalau saya dapat buktinya hanya bukti chat sama foto-foto Tahu nggak kirim. kalian artinya Dia katanya? nyimpan foto sih banyak, Katanya lumayan banyak kalian juga. ngerti nggak? Cuman chatnya aku apa emang? nggak nyimpen. Ya, Saya mau kirim namanya Nurul ya memo biar, mau namanya memo Nurul, mau gitu namanya gitulah kak. siapa kek. Yang penting kehidupannya lebih Terus. sejahtera dibanding kalian yang Katanya ini bagus menghujat. nggak ya kayak kirim gitu. Bener nggak? Bener nggak gue ngomong? Sejahtera nggak hidupnya dia dibanding kalian yang menghujat? Bener nggak? Bener nggak? Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian tahu artinya katanya nggak? Katanya itu berarti dia tidak melihat, tidak mendengar. Tidak melihat, tidak mendengar sendiri. Katanya. Bener nggak? Kalian tahu artinya katanya nggak? Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.